Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain setia dalam menjalankan perjanjian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wafa dalam mengingat kebaikan para sahabatnya. Rasulullah SAW sangat wafa. Sebelum saya sebutkan tentang ingat dengan kebaikan para sahabatnya, saya sebutkan dulu Rasulullah SAW tidak lupa dengan kebaikan bahkan orang kafir. Bahkan orang kafir. Di antara bagaimana sifat wafanya Nabi SAW tidak lupa dengan kebaikan orang kafir adalah kisah Abul Bakhtari bin Hisham. Abul Bakhtari bin Hisham adalah salah seorang dari Quraisy yang pernah punya jasa kepada Nabi SAW ketika Bani Hashim diboikot selama 3 tahun. Dari tahun 7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Selama 3 tahun Bani Hashim dimasukkan di satu lokasi namanya Syi'ib Abi Talib. Kemudian tidak boleh diisolasi secara totalitas, tidak boleh berinteraksi dengan mereka, tidak boleh jual beli dengan mereka, tidak ada pernikahan dengan mereka, bahkan tidak diajak berbicara, sehingga akhirnya banyak di antara mereka yang meninggal. Hidup dalam kondisi miskin, pada mengalami sakit dan kelaparan luar biasa. Ini berlangsung selama 3 tahun. Akhirnya ada orang-orang Quraisy yang kafir yang enggak tega karena mereka semua Quraisy, Bani Hashim Quraisy, Bani Makhzum Quraisy, Bani Adi Quraisy, Bani Umayyah Quraisy, Bani Taim Quraisy. Quraisy itu banyak sekali. Bani Jumah Quraisy, ini semua Quraisy. Mereka enggak tega sama Bani Hashim. Timbullah insaniyah, yaitu rasa solidaritas sebagai sesama orang-orang Quraisy. Ada rahim sebagai hubungan kerahiman. Maka berdirilah 5 orang berusaha membatalkan perjanjian tersebut. Di antaranya adalah Abul Bakhtari. Ya. Di antara 5 orang tersebut adalah Abul Bakhtari. Dia hanya Mut'im bin Adi. Di antaranya Zuhair. Di antaranya Zam'ah bin Aswad. Ya. Ada 5 orang. Taib. Di antaranya Abul Bakhtari. Akhirnya mereka 5 bersepakat membuat pembicaraan atau drama di hadapan Abu Jahal. Akhirnya perjanjian tersebut dibatalkan. Akhirnya Bani Hashim di antaranya Nabi SAW keluar dari pemboikotan yang sudah berlangsung 3 tahun tersebut. Taib. Pada waktu perang Badar, yaitu 5 tahun kemudian, itu pemboikotan dibatalkan pada tahun 10 kenabian. Kemudian sampai tahun 11 kenabian, tahun ke-12 kenabian, tahun 13 kenabian Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Setelah itu tahun pertama Hijriah, kemudian tahun kedua apa? Hijriah. Perang Badar pada tahun berapa? 2 Hijriah. Yaitu 5 tahun atau 4 tahun setelah kejadian tadi. Di mana 5 orang kafir Quraisy ini punya jasa untuk membatalkan kegiatan orang Quraisy yang memboikot Bani Hashim. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Wa man laqiya Abul Bakhtari bin Hisham fala yaqtulhu." Siapa di antara kalian wahai para sahabatku, ketika dalam perang Badar ketemu dengan seorang namanya Abul Bakhtari bin Hisham, maka jangan bunuh dia. Kenapa? Rasulullah masih ingat jasanya. Rasulullah ingat apa? Jasanya. Akhirnya terjadi perang, akhirnya sahabat ada yang mendapati Abul Bakhtari. Kata para sahabat, "Engkau Abul Bakhtari?" "Iya." "Rasulullah melarang kami untuk membunuhmu." Qadarullah Abul Bakhtari sedang sama temannya, dia kafir, Abul Bakhtari kafir, temannya juga kafir. Kemudian kata Abul Bakhtari, "Saya tidak dibunuh, terus teman saya bagaimana?" Kata para sahabat, "Temanmu kami harus bunuh, kau saja yang dikecualikan." Kata Abul Bakhtari, dan ini juga luar biasa setia kawan, dia bilang, "Enggak, kami berdua selamat atau kami berdua mati." Luar biasa. Setia kawan. Musyrik tapi apa? Setia kawan. Kami berdua selamat atau kami berdua apa? Mati. Akhirnya dia membela sahabatnya, akhirnya dia ikut apa? Dia ikut mati. Tapi maksud saya Rasulullah SAW ingat bagaimana jasa orang kafir ini. Dan ini juga mengingatkan kita bagaimana setia kawan. Meskipun setia kawan konyol tadi, tapi dia setia kawan. Dia bilang, "Saya selamat berdua, ini teman saya." Atau mati berdua. Setia kawan atau tidak? Setia kawan. Tidak lupa dengan, mungkin teman baiknya tidak lupa. Makanya dalam Sahih Bukhari juga, ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, sebelum Suhail bin Amr tadi yang tanda tangan dengan Nabi,
Quraisy mengirim beberapa orang untuk perundingan, untuk negosiasi. Di antara yang dikirim sebelum Suhail bin Amr adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dia waktu itu masih musyrik. Nanti dia masuk Islam. Kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Nabi, "Ma ra'aitu ila aubashan." Yang saya lihat di sekelilingmu wahai Muhammad hanyalah orang campur-campur yang enggak jelas. Yang mereka kalau kau diserang mereka akan kabur meninggalkan engkau. Mereka akan kabur meninggalkan engkau dan kau akan dibiarkan sendirian. Jadi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ingin ngejek Nabi. Itu teman-temanmu itu yang ada sekitarmu itu pengkhianat. Nanti kalau kau diserang mereka semua apa? Kabur. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq marah. Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sangat halus. Ketika itu dia marah karena dituduh akan berkhianat meninggalkan siapa? Rasulullah. Maka dia berkata, "Hai fulan, umsus bizrallat." Maka Urwah berkata, "Siapa itu yang berani ngomong begitu sama saya?" Kata Rasulullah, "Itu Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar." Kemudian Urwah bin Mas'ud berkata, "Laula kanat laka yadun indi la ajabtuka." Wahai Abu Bakar, kalau bukan saya pernah punya utang budi sama engkau, tentu saya akan bantah kau. Tapi saya punya utang budi sama engkau. Subhanallah. Ternyata Abu Bakar di zaman dahulu pernah bantu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi maksudnya dalam kondisi genting seperti itu, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi yang waktu itu masih musyrik, ingat jasa siapa? Abu Bakar. Meskipun Abu Bakar kasar sama dia tidak balas. Karena mengingat jasa kebaikan Abu Bakar, pernah kalau tidak salah ada tanggungan pembayaran yang dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maksud saya, akhlak al-wafa ini, setia kawan, ingat kebaikan kawan lama, ini bukan cuma diajarkan oleh Nabi, bahkan sudah ada sebelum Nabi diutus. Sudah ada di kalangan orang Arab. Seperti tadi Abul Bakhtari. Rasulullah melarang kami bunuh engkau. Kata Abul Bakhtari, teman saya gimana? Kalau temanmu kita bunuh. Enggak, cuma dua pilihan. Hidup bersama, selamat bersama, atau mati bersama. Luar biasa. Tapi kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW ingat kebaikan Abul Bakhtari. Demikian juga Nabi SAW wafi tidak lupa dengan kebaikan Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi yang meninggal dalam kondisi kafir. Dia punya anak sahabat namanya Jubair bin Mut'im, sahabat. Jubair bin Mut'im bin Adi. Jubair bin Mut'im sahabat, masuk Islam belakangan. Salah satu dari 5 orang yang pernah berjasa membatalkan sahifah, yaitu surat perjanjian untuk memboikot kaum muslimin Bani Hashim selama 3 tahun. 5 orang tadi kita sebutkan, di antaranya Mut'im bin Adi. Tadi Abul Bakhtari, Zam'ah bin al-Aswad, Zuhair bin Abi Muawiyah, kemudian Zuhair, dan kemudian satunya tadi adalah Mut'im bin Adi. Ya. Ada 5 orang pokoknya. Di antaranya Mut'im bin Adi. Ini jasa Mut'im bin Adi yang pertama kepada Nabi SAW. Jasa kedua, ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif pada tahun 10 kenabian ke Taif. Kemudian dia diusir oleh penduduk kota Taif, kemudian dilemparin sampai berdarah, kemudian Rasulullah ingin masuk lagi ke kota Mekah. Ketika ingin masuk lagi ke kota Mekah, orang Quraisy melarang, Muhammad tidak boleh masuk lagi ke kota Mekah. Maka Rasulullah SAW minta tolong kepada Mut'im bin Adi. Bolehkah saya minta perlindunganmu agar saya boleh masuk ke kota Mekah? Maka Mut'im bin Adi mengatakan siap. Maka dia panggil anak-anaknya, dia panggil anak buahnya, seluruhnya suruh pegang pedang. Kita semua pergi ke Ka'bah, semua pegang pedang terhunus. Kemudian Mut'im bin Adi berkata, wahai penduduk Quraisy, wahai penduduk Mekah, saya telah memberi perlindungan kepada Muhammad, biarkan dia masuk. Akhirnya Rasulullah SAW masuk, Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah SAW boleh lagi berdakwah di kota Mekah. Siapa yang kasih perlindungan? Mut'im bin Adi. Kafir. Ketika perang Badar, Rasulullah ingat lagi Mut'im bin Adi. Tapi dia sudah meninggal dunia. Sampai akhirnya dalam perang Badar kaum musyrikin kalah dan punya kaum muslimin menang dan kaum musyrikin kalah, dan kaum muslimin punya tawanan 70 orang, sekitar 70 orang kaum musyrikin. Mereka ini tidak mudah untuk dibebaskan. Rasulullah suruh bayar fidyah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib di antaranya adalah tawanan tersebut, paman Nabi sendiri. Nabi suruh bayar mahal. Semakin kaya disuruh bayar mahal. Kemudian Rasulullah memandang kepada
tawanan perang Badar yang 70 orang. Kata Nabi SAW, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan, ya, thumma kallamani fi haula'in natanah, la taraktuhum lahu." Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, terus dia bilang, "Wahai Muhammad, bebaskan 70 orang ini semua untukku, aku akan bebaskan untuk dia." Jadi Rasulullah SAW ingat kebaikan siapa? Mut'im bin Adi. Saya mau sampaikan, jangankan orang muslim, Rasulullah saja kebaikan orang kafir Rasulullah SAW tidak lupa. Di antaranya juga khilaf tentang bagaimana ibu susuan Nabi dan kakak susuan Nabi ketika Nabi masih di Taif. Rasulullah SAW ketika masih kecil, umur 2 tahunan, Rasulullah SAW dibawa ke Taif, disusuin oleh siapa? Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Dan di situ Rasulullah SAW punya kakak perempuan, kakak susuan. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW menyerang kota Taif pada tahun 8 Hijriyah. 8 atau awal 9 Hijriyah, saya lupa. Tapi setelah Fatu Makkah, Rasulullah SAW menyerang kota Taif. Kemudian akhirnya Hunain dulu menyerang, Rasulullah perang Hunain, kemudian serang Taif. Akhirnya banyak tawanan. Disebutkan di antara tawanan-tawanan tersebut, ada kakak susuannya atau ada ibu susuannya. Kakak susuannya ditangkap, kemudian kakak susuannya berkata, "Wahai kaum muslimin, tanya sama Nabi kalian, saya ini kakaknya." Rasulullah ingat benar itu kakak susuan. Padahal dia ditawan sebagai orang kafir. Rasulullah muliakan, Rasulullah bebaskan, Rasulullah tidak lupa. Padahal itu zaman dulu. Zaman dulu. Mungkin dia pernah gendong Nabi waktu masih kecil. Rasulullah tidak lupa. Kalau tidak salah dia bilang, "Lihat ada bekas sesuatu, saya pernah gini." Saya lupa riwayatnya, tapi intinya dia bilang ada tandanya bahwasanya saya kakak susuannya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Halimah Sa'diyah, maka disebut Rasulullah SAW gelar semacam tikar atau kain untuk mempersilahkan wanita tersebut. Orang-orang bertanya, siapa wanita itu? Ya. Dia adalah ibu susuannya Nabi SAW. Khilaf, apakah dia masuk Islam atau tidak? Tapi maksud saya Rasulullah SAW tidak melupakan kebaikan-kebaikan orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Bahkan orang-orang kafir Rasulullah SAW tidak pernah lupakan. Bahkan Abu Talib yang mati kafir, Rasulullah juga tidak lupa. Rasulullah berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Sampai Rasulullah SAW berkata, "La astaghfirana laka ma lam unha anka." Aku akan mohon ampunan kepada engkau selama aku tidak dilarang. Ternyata Rasulullah dilarang. Setelah dilarang, apakah Rasulullah SAW tidak doakan? Dia tetap berusaha untuk memberi syafaat kepada pamannya. Datanglah Al-Abbas, paman Nabi yang lain. Itu saudaranya Abu Talib. Saudara sama-sama sebapak, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Abu Talib bin Abdul Muttalib. Maka Al-Abbas berkata, "Ya Rasulullah, ya, apa yang kau lakukan? Ma yugnika an ammik, ya. Apa yang kau lakukan terhadap pamanmu? Apa yang bisa kau bantu? Kana yaghdhabu laka, kana yuhitu bika, kana yahutuka wa yaghdhabu laka." Dulu pamanmu Abu Talib marah untuk bela engkau, dia melindungimu. Kata Rasulullah SAW, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena saya, dia sudah di neraka yang paling bawah. Maksudnya Rasulullah berdoa membantu pamannya maksimal, tapi maksimal yang bisa Rasulullah bantu, pamannya tetap di neraka, hanya saja neraka paling atas. Kata Rasulullah SAW, "Inna ahwana ahli nari adzaban Abu Talib." Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib. Wa huwa yanta'ilu bina'lain, dia memakai 2 sendal dari api minan nar, yaghli bihima dimaguhu, maka otaknya mendidih. Itu penghuni neraka yang paling ringan. Kata Nabi, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan." Kalau bukan karena aku, dia sudah di neraka yang paling bawah. Maksud saya Rasulullah ingat jasa Abu Talib. Dan dia pun mendoakan Abu Talib, sehingga di antara syafaat yang hanya boleh untuk orang kafir, cuma syafaatnya Nabi kepada Abu Talib. Allah kasih pengecualian. Dia ingat jasanya Abu Talib. Di antara jasa orang kafir kepada Nabi, ya, adalah Najasyi. Akhirnya Najasyi masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW ingat Najasyi. Bagaimana Najasyi menolong para sahabat ketika para sahabat sebagian mereka harus berhijrah ke Habasyah. Siapa yang tolong? Najasyi. Seorang raja yang adil. Ketika itu dia masih musyrik. Sampai akhirnya ketika meninggal Rasulullah SAW salatkan Najasyi. Kata Rasulullah, "Salatkah kepada saudara kalian Najasyi?" Ya.
Ketika dia menolong Nabi, dia masih musyrik. Akhirnya Najasyi masuk apa? Islam. Oleh karena juga, karena ini jasa Habasyah, meskipun Najasyi meninggal, dan Habasyah waktu itu Nasara, tidak datang dalam riwayat Rasulullah menyerang Habasyah, enggak ada. Rasulullah menyerang Romawi, Rasulullah menyerang Persia, tapi tidak ada riwayat Rasulullah menyerang apa? Habasyah. Bisa jadi karena jasa mereka dahulu. Padahal setelah yang masuk Islam cuma Najasyi doang, paham? Rakyatnya masih apa? Musyrik. Tapi mereka pernah punya jasa melindungi kaum muslimin. Paham? Ini kita berbicara Rasulullah tidak lupa dengan kebaikan orang-orang non muslim. Nah, bagaimana lagi dengan kebaikan orang muslim? Di antara orang kafir yang Rasulullah SAW tidak lupakan jasanya adalah mantunya, ya, Abul As bin Rabi', ya, Abul As ibn Rabi'. Ya. Jadi Abul As ini, siapa Abul As? Abul As ibn Rabi', ibunya namanya Halah bintu Khuwailid. Ibunya namanya siapa? Halah bintu Khuwailid. Dia kafir, musyrik. Ketika Rasulullah SAW belum menjadi nabi, Rasulullah punya anak perempuan paling tua namanya Zainab. Kemudian adiknya namanya Ruqayyah. Adiknya lagi namanya Ummu Kulthum. Adiknya lagi namanya Fatimah. 4 orang wanita. Kemudian Rasulullah sudah terlanjur menikahkan putri-putrinya. Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi'. Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab. Ketika itu Khadijah yang datang kepada Nabi kasih ide, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita nikahkan putri kita yang pertama dengan Abul As? Abul As siapa? Abul As ponakannya Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah punya saudari namanya Halah bintu apa? Khuwailid. Halah ini punya anak namanya Abul As. Kemudian Khadijah punya putri namanya apa? Zainab. Jadi mereka sepupuan, paham? Mereka sepupuan nikah. Mereka sepupuan. Yang kasih ide adalah Khadijah. Ya Rasulullah, nikahkan putri kita. Akhirnya Rasul nikahkan. Ketika malam pertama, maka Khadijah lepas kalungnya, dia pakaikan kepada di kalung Zainab. Untuk malam pertama ketemu dengan Abul As. Menikahlah mereka atas pilihan Khadijah, disetujui oleh Nabi SAW. Abul As idenya Khadijah. Kemudian Ruqayyah menikah dengan sepupu Nabi, yaitu Utbah bin Abi Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi, yang Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Punya anak namanya Utbah, nikah sama Ruqayyah. Akhirnya orang-orang musyrikin ingin membuat Nabi sibuk agar ngurusin putri-putrinya supaya tidak sempat berdakwah. Kata mereka, asgilu Muhammadan bi banatihi. Sibukkan Muhammad dengan putri-putrinya. Ceraikan putri-putrinya biar Muhammad sibuk ngurusin sedih putrinya dicerai. Jadi mereka ingin ganggu Nabi secara mental, secara fisik. Secara fisikis. Bagaimana caranya Muhammad biar tidak sibuk berdakwah. Akhirnya mereka kasih tawaran. Sampaikan kepada mantu-mantu Muhammad. Kalau kalian menceraikan putri Muhammad, kami akan ganti dengan wanita mana saja yang kalian tunjuk. Terserah. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah semangat. Ruqayyah dicerai. Ganti dengan perempuan yang lain. Dapat duit, dapat perempuan, bonus. Mereka datang ke Abul As ibn Rabi'. Wahai Abul As, ceraikan Zainab. Kata Abul As, tidak. Dia kafir. Abul As masih apa? Kafir. Tidak. Ini diingat oleh Nabi SAW. Lihat, Abul As kafir, tapi dia tidak mau menceraikan siapa? Zainab. Sampai akhirnya Rasulullah berhijrah. Zainab masih sama suaminya, ketika itu belum dilarang. Jadi Zainab masih tinggal sama suaminya Abul As yang kafir. Sampingnya terjadi perang Badar. Ketika perang Badar tahun 2 Hijriah, datanglah pasukan Abu Jahal. Dalam pasukan Abu Jahal ada mantunya Abul As. Abul As termasuk pasukan apa? Abu Jahal. Jadi mantunya ingin nyerang mertuanya. Akhirnya Abu Jahal tewas, orang Quraisy kalah dan ada 70 tawanan. Di antara 70 tawanan tersebut ada Abul As. Dan Nabi adil,
Nabi bilang, yang mau bebas bayar tebusan. Nabi bilang suruh Zainab tebus suaminya. Suruh Zainab tebus apa suaminya? Rasulullah adil. Rasulullah suruh Zainab tebus suaminya. Akhirnya Zainab mendengar suaminya, dia ini sangat sayang kepada suaminya, tapi suaminya kafir. Waktu itu belum ada aturan harus pisah. Maka Zainab akhirnya tidak punya harta, maka dia lepas kalung yang pernah dihadiahkan oleh ibunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Lepas kirim untuk menebus apa? Menebus Abul As. Maka dia kirim. Akhirnya sampailah kalung tersebut ke tangan Nabi. Ini tebusan mantu. Falamma ra'a, tatkala Nabi melihat kalung tersebut, raqqalaha riqatan syadidah. Maka Rasulullah SAW pun sedih, ingat Zainab dan dia ingat Khadijah. Ini kalung banyak sekali ceritanya. Ini kalung kekasih pertama Rasulullah SAW. Ini kalung yang pernah dipakai oleh seorang pelipur lara selama Nabi SAW berdakwah. Ini kalung yang pernah dimiliki oleh seorang wanita yang pernah mengorbankan hartanya seluruhnya untuk dia. Inilah kalung seorang wanita yang dari wanita tersebut Rasulullah punya anak. Maka Rasulullah ingat Khadijah, Rasulullah SAW ingat apa? Zainab. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, in ra'aitum, kalau menurut kalian wahai para sahabatku, an narudda ilaiha asiraha, kalau kita kembalikan Abul As ke Zainab, dan hartanya pun kita kembalikan, bagaimana menurut kalian wahai para sahabatku? Rasulullah para sahabat mengatakan, "Na'am, silakan ya Rasulullah." Tapi Rasulullah masih minta izin dulu. Lihat. Rasulullah tidak bilang, udah pulang-pulang." Enggak, Rasulullah minta izin. Bagaimana para sahabat? Karena yang lainnya Rasulullah minta apa? Fidyah, tebusan. Ketika datang kalung Khadijah, Rasulullah tidak bilang suruh, udah pulang-pulang. Enggak, Rasulullah minta izin. Bagaimana menurut kalian wahai para sahabatku? Apakah boleh enggak saya bebaskan tawanannya Zainab, maksudnya ini yang ditebus Zainab, dan saya kembalikan hartanya? Kata para sahabat, silakan ya Rasulullah, silakan. Kemudian Rasulullah SAW bilang sama Abul As, kau bebas, tapi ingat, begitu kau sampai di Mekah, kirim Zainab kepadaku. Kirim Zainab kepadaku. Abul As siap. Maka kemudian Abul As pulang, selamat, bawa pulang kalung Zainab. Kemudian Rasulullah SAW kirim Zaid bin Harithah dengan seorang sahabat lain untuk menjemput siapa? Zainab. Sampai di sana, kemudian Abul As mengirim saudaranya untuk ngantar Zainab ke Tanim atau ke satu tempat untuk dijemput oleh Zaid bin Harithah. Intinya tentu ada kejadian-kejadian di situ ketika dibawa, kemudian ada seorang musyrik yang mengganggu sampai Zainab disebutkan dia akhirnya ketakutan dan keguguran. Dan pernikahan antara Zainab dan Abul As punya anak, di antaranya Ali bin Abil As, di antaranya adalah Umamah bintu Abil As. Ali bin Abil As meninggal masih kecil, dan Umamah itulah yang pernah digendong oleh Nabi dalam hadis Rasulullah SAW salat wa huwa hamilu Umamah, sambil menggendong apa? Umamah, ya, sambil menggendong Umamah. Dan Umamah bintu Abil As hidup sampai Nabi SAW meninggal, dia masih hidup, kemudian dia meninggal dunia. Tapi intinya akhirnya Zainab pun pindah ke kota Madinah. Maka terpisahlah antara Zainab dengan siapa? Abul As. Dia sangat cinta kepada Zainab, tapi dia pisahkan. Kemudian itu tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Menjelang Fatu Makkah, itu sekitar tahun 8 Hijriah, Abul As mantunya Nabi yang kafir ini bawa dagangan orang-orang Quraisy. Dia bawa 100 ekor onta lebih, dagangan yang banyak. Dia jual belikan barang dagangan. Orang Quraisy nitip dia untuk jualan. Dia pergi ke Syam, setelah dia jualan dia pulang mau balik ke Mekah. Dan kita tahu Syam bawahnya Madinah, bawahnya lagi apa? Mekah. Kalau mau balik ke Mekah pasti lewat apa? Syam. Ketika dia lewat Madinah, maka sebagian Sariyah, ada Sariyah ya, yang kemudian menahan Abul As, menahan hartanya, ditawan. Pokoknya ini sebelum Fatu Makkah, entah tahun berapa Hijriah saya kurang tahu ya, mungkin kata sekitar itulah. Kemudian ditawan. Kemudian Abul As kabur, selamat dia. Tapi harta semua dia diambil, dibawa ke kota Madinah. Abul As kabur. Setelah harta semua ditawan, Abul As malam-malam masuk kota Madinah. Diam-diam. Dia cari rumah istrinya Zainab.
Kemudian dia ketemu dengan Zainab. Dia bilang, "Wahai Zainab, berilah perlindungan kepada aku." Kemudian akhirnya ketika salat subuh, Rasulullah SAW salat subuh, Rasulullah bertakbir. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begitu takbir, Zainab berteriak, "Ana Zainab bintu Muhammadin, laqad ajartu Abul As, fa'ajiruhu." Saya adalah Zainab putri Muhammad. Saya beri keamanan bagi Abul As, maka berilah keamanan baginya. Rasulullah salat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian dengar enggak? Saya juga baru dengar, saya juga baru tahu. Ini bukan kesepakatan, kata Nabi. Saya juga baru tahu. Akhirnya Abul As diberi keamanan. Setelah diberi keamanan, kata Rasulullah kepada para sahabat, "Bagaimana kalau kembalikan hartanya?" Kembalikan aja hartanya. Akhirnya mereka bilang kepada Abul As, "Bagaimana kalau kau masuk Islam? Kita kembalikan hartamu." Kata Abul As, "Enggak. Kembalikan aja harta." Akhirnya dikembalikan harta. Abul As menerima harta yang tadi sudah diambil dalam kondisi masih apa? Musyrik. Kemudian dia balik ke Mekah. Dia kembalikan harta semua kepada kaum Quraisy. Semua sudah, kata Quraisy sudah. Ingat ya, saya masuk Islam. Dia balik lagi. Jadi dia tidak mau nanti kalau dia terima harta dikira dia masuk Islam karena apa? Harta. Dia kembalikan dulu harta baru kemudian dia masuk Islam. Ya. Ketika Abul As datang, Rasulullah berkata ketika di Madinah sebelum dia balik ke Mekah, Rasulullah mengatakan, "Wahai Fatimah, muliakan Abul As, tapi kau tidak halal baginya." Setelah itu Abul As balik masuk Islam, maka Rasulullah SAW kembalikan Abul As kepada siapa? Zainab. Mohon maaf, Zainab. Ya. Rasulullah berkata kepada Zainab sebelumnya, "Wahai Zainab, kau tidak halal bagi Abul As karena masih musyrik." Setelah Abul As kembali ke Mekah, kemudian masuk Islam, dia balik lagi, maka kemudian kata Rasulullah SAW, "Silakan kembali lagi." Mereka hidup bersama lagi setelah terpisah sekitar berapa tahun? 5 atau 6 tahun. Kembali lagi. Kemudian setelah itu Zainab meninggal dunia tidak lama kemudian. Nah, maksudnya luar biasa Zainab ya. Bagaimana sabar menunggu apa? Suaminya, dan Abul As juga sabar menunggu apa? Meskipun mertuanya Muhammad musuhnya, karena musuh orang Quraisy, dia tidak menyakiti apa? Istrinya, dia tetap sayang kepada istrinya. Meskipun mereka sudah terpisah akhirnya kembali lagi. Khilaf apakah dikembalikan pada nikah awal atau dengan mahar yang baru. Wallahu a'lam bishawab, tapi artinya kembali lagi. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, kemudian setelah pernikahan berjalan, ternyata Ali bin Abi Thalib ingin poligami. Dan dia ingin poligami dengan siapa? Ingin menikahi putrinya Abu Jahal, putri Abu Jahal. Maka ini menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Fatimatu bat'atun minni." Fatimah adalah bagian dari dagingku, ya. Siapa yang membuat dia marah telah membuat marah aku, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abul As. Dia mengatakan, "Saya punya mantu, ya, yang telah berkata kepadaku dan dia jujur, dan dia telah berjanji kepadaku dan dia menunaikan janjinya. Dia wafa." Maksudnya siapa? Abul As. Rasulullah bilang, "Lihat mantuku siapa?" Abul As radhiyallahu taala. Rasulullah tidak lupa dengan kebaikan Abul As. Ini contoh bagaimana Rasulullah SAW meskipun Abul As, ya, ketika kafir dan dia bilang saya akan kirim Zainab, dia jujur dan Rasulullah tidak lupa dengan kebaikan tersebut. Dan Rasulullah ingatkan tentang kebaikan Abul As di hadapan para sahabat. Padahal Abul As ketika itu masih musyrik, tapi ketika dia berjanji akan mengirim Zainab, benar-benar dia kirim, dan itu tidak dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang kita masuk bagaimana wafatnya Nabi kepada para sahabat yang mukmin. Di antaranya wafatnya Nabi kepada siapa? Kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun Khadijah sudah meninggal, Rasulullah sallallahu selalu memuji Khadijah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah sendiri cemburu. Aisyah berkata, "Khadijah, Khadijah, Khadijah." Ngomong Khadijah melulu. Karena Rasulullah kalau sudah bilang Khadijah, Rasulullah puji Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin ya mithla ghirati ala Khadijah." Atau kama qalat. Aku tidak pernah
cemburu kepada seorang istri Nabi seperti cemburuku kepada Khadijah. Padahal dia sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW wafi, ingat terus dengan kebaikan Khadijah. Bahkan Rasulullah SAW terkadang potong kambing, kata Rasulullah SAW, arsilu ila sodaiki Khadijah. Bagi-bagi kepada teman-temannya Khadijah. Rasulullah ingat selalu Khadijah. Kalau ada halah, saudarinya Khadijah datang, Assalamualaikum. Rasulullah semeringah. Suaranya seperti suara apa? Khadijah. Rasulullah semeringah. Senang. Kenapa? Halah, Assalamualaikum. Ingat siapa? Khadijah. Saking sering ingat Khadijah karena kebaikannya, dan Rasulullah sampai bagi-bagi menyambung dengan teman-teman Khadijah sampai Aisyah cemburu. Aisyah berkata, ini Aisyah yang cerita sendiri, Khadijah melulu. Qad halakat fid dahar, sudah meninggal ya Rasulullah. Ya. Ajuz, ya. Seorang wanita tua, hamra'us shidq. Sungguhnya sudah sebagian giginya ada yang tanggal, sudah tinggal gusinya, sudah tua. Sudah meninggal dunia. Qad abdalakallahu khairan minha. Allah sudah ganti Khadijah dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Kata Rasulullah, la, tidak ada yang lebih baik dari siapa? Khadijah. Laqad ruziqtu hubbaha. Aku telah dianugerahi oleh Allah cinta kepada Khadijah. Jadi meskipun Khadijah sudah meninggal, Rasulullah tetap bela. Meskipun yang mengkritik Aisyah, wanita yang paling dicintai oleh Nabi, wanita hidup yang paling dicintai Nabi siapa? Aisyah. Tapi yang sudah meninggal yang paling dicintai Nabi siapa? Khadijah. Ketika Aisyah mengkritik Khadijah, Rasulullah tidak bilang, ya deh. Enggak. Rasulullah bela, setia kepada siapa? Khadijah. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa ganti dia. Amanat bi id kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Wa wasatni bimaliha, dan dia bantu aku dengan hartanya ketika orang semuanya pelit kepadaku. Dan dia berikan kepadaku anak-anak ketika para wanita tidak bisa berikan anak-anak kepadaku. Tidak ada yang lebih baik darinya. La khaira minha. Maksudnya setia Nabi SAW. Meskipun Khadijah sudah meninggal dunia. Ini contoh bagaimana setianya Nabi SAW kepada kaum muslimin. Di antara setianya Nabi SAW adalah setianya Nabi ingat kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Rasulullah puji Abu Bakar di hadapan para sahabat, di hadapan Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya hartanya Abu Bakar kepadaku. Fabaka Abu Bakar pun menangis. Karena benar, yang pertama bantu Nabi ketika awal dakwah siapa? Abu Bakar. Yang menginfakkan seluruh hartanya untuk hijrah, seluruh hartanya 100% Abu Bakar. Yang menginfakkan hartanya ketika perang Tabuk 100% Abu Bakar. Rasulullah mengatakan tidak ada harta bermanfaat bagiku, bagi dakwahku, bagi Islam seperti hartanya Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis, kata Abu Bakar, mali wa nafsi, ma mali wa nafsi illa laka ya Rasulullah. Tidaklah hartaku dan jiwaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah. Rasulullah pernah berkata dalam hadis riwayat Tirmidzi, mali ahadin indana yadun illa waqad kafainahu. Tidak seorang pun punya jasa kepadaku kecuali setelah sudah aku balas. Ma khala Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar aku belum bisa balas. Fa inna lahu indana yadan, sungguhnya dia punya jasa kepadaku, yukafihillahu biha yaumal qiyamah. Allah akan balas nanti pada hari kiamat. Rasulullah tidak lupa dengan kebaikan apa? Abu Bakar. Sampai Rasulullah mengaku saya belum bisa balas. Ketika dalam perang Hunain, kemudian Rasulullah bagi-bagi ghanimah. Kemudian orang-orang Ansar mulai khawatir. Nih, Mekah sudah ditaklukkan, Hunain sudah ditaklukkan, Taif sudah ditaklukkan. Sepertinya Rasulullah mungkin tinggal lagi di kota Mekah. Mereka sedih, mereka khawatir. Orang-orang Ansar khawatir. Ya, mereka khawatir Nabi SAW pergi ke Mekah kemudian meninggalkan mereka di Madinah, dan itu tentu membuat mereka bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan kepada mereka. Rasulullah sebutkan jasa mereka. Kata Rasulullah SAW, ana minkum wa antum minni. Wahai kaum Ansar, aku dari kalian dan kalian adalah dariku. Itu kita satu kesatuan. Uharibu man harabtum, aku memerangi siapa yang kalian perangi. Wa usalimu man salamtum, dan aku berdamai dengan siapa yang kalian damai dengannya. Kemudian Rasulullah berkata kepada kaum Ansar, lau salakan nasu wadiyan au sya'ban la salaktu wadiyakum wa sya'bakum. Kalau orang-orang berjalan melewati suatu lembah mereka dan melewati
jalan-jalan di antara gunung mereka, maka aku akan melewati jalan yang dilewati oleh kalian dan lembah-lembah kalian. Antum syiar wan nasu dithar. Kalian adalah pakaian yang pertama kali melengket pada kulit. Jadi syiar yaitu pakaian yang langsung nempel pada tubuh, dithar yaitu pakaian kedua. Kata Nabi SAW, kalian adalah syiar, yaitu sangat dekat dengan Nabi. Ibarat seperti pakaian yang langsung melengket pada kulit Nabi. Adapun orang lain seperti pakaian lapisan kedua. Kalian lebih dekat. Ini Rasulullah memuji kaum Ansar. Walaulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansar. Kalau bukan karena hijrah, saya termasuk kaum Ansar. Cuma saya kan muhajirin. Thumma rafa yadayhi hatta inilah ara ma tahta mankibaihi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa sampai kelihatan apa yang di bawah kedua pundaknya. Rasulullah berkata, Allahumma ighfir lil ansar. Ya Allah, ampunilah kaum Ansar. Wali abna'il ansar, ampunilah anak-anak Ansar. Wali abna'il ansar, kau ampunilah cucu-cucu Ansar. Ama tardawna an yadhhaban nasu bisyah wal ba'ir wa tadhhabuna bi Rasulillah. Apa kalian tidak suka orang-orang pergi bawa ghanimah, bawa onta, bawa kambing, sementara kalian pulang bawa aku ke kota Madinah? Fabakal kaum, maka orang-orang pun menangis sampai kaum Ansar menangis sampai membasahi janggut mereka. Kemudian mereka wansarafuhum yaqulun, kemudian mereka pergi, mereka berkata, radina billahi wa bi rasulihi hadzan wa nasiban. Kami ridha kepada Allah dan kami ridha Rasulullah bersama kami. Maksud Rasulullah tidak lupa dengan kaum Ansar. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah berkata, usikum bil ansar, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada kaum Ansar. Ya. Mereka adalah orang-orang terdekatku, orang-orang khususku. Wa qad qadaw alladhi alaihim, mereka telah menunaikan kewajiban mereka. Wa baqiyal ladzi lahum, dan tinggal hak mereka. Faqbalu min muhsinihim, terimalah dari orang-orang baik di antara mereka. Wa tajawazu an musiihim, kalau ada salah di antara mereka, maafkanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis waktu ya. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh bagaimana wafaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa dengan kebaikan kawan, bahkan kebaikan orang kafir beliau tidak lupa, dan beliau kalau sudah buat perjanjian beliau tidak akan pernah mengkhianati. Nah, kita lihat bagaimana dengan diri kita. Bagaimana kondisi kaum muslimin ya. Sering terjadi cekcok di antara kaum muslimin dalam masalah muamalah. Kenapa? Karena tidak wafa. Tidak wafa. Katanya ikhwan, tetapi ternyata afwan akhi. Tidak wafa. Dalam muamalah duit sering tidak wafa. Kemudian betapa banyak orang lupa dengan kebaikan kawan lama. Banyak. Di antara yang menakjubkan, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair membuat suatu bab tentang dosa besar, judulnya Kabiratu Kufran nikmati al-muhsin. Dosa besar lupa atau mengingkari kebaikan orang yang pernah berbuat baik. Jadi lupa dengan kebaikan kawan. Lupa. Mentang-mentang dia sudah terkenal, mentang-mentang dia sudah punya kawan baru, kawan lama yang punya jasa bagi dirinya dalam kehidupan yang dulu, dia telah lupakan. Dia telah lupakan. Ini kejadian banyak. Tentu hal ini tidak pantas ya. Kita dalam hidup ini banyak kawan-kawan kita yang punya jasa dalam kehidupan kita. Bahkan ketika mungkin kita masih jahiliyah. Saya punya kawan, dia sekarang miliarder, bahkan dia pernah bilang, Ustaz saya punya proyek sampai 1, sekian triliun, orang kaya. Dulu dia miskin, bahkan dia tukang batu. Sampai dia cerita suatu hari saya pernah kerja, kemudian mata saya kemasukan serbuk besi. Saya masih jadi tukang. Kemasukan serbuk besi. Kemudian ada kawan saya, dia baru beli sepatu dan saya tidak bisa berobat, tidak punya uang. Akhirnya kawan saya tersebut jual sepatu barunya, dia beli obat untuk mengobati mata saya. Akhirnya saya sembuh. Terus saya bilang, "Gimana kawanmu sekarang?" "Oh, sekarang sudah jadi anak buah, jadi apa? Dikasih gaji besar karena pernah punya jasa nolong mata saya ketika saya masih apa? Miskin." Saya bilang sama kawan saya, "Kenapa waktu matamu luka kok tidak telepon saya?" Biar saya yang tolong ketika itu. Maksudnya tidak lupa dengan jasa orang lain.